Dan di sebelah saya Ibu Launa, kami dari kelas 10 MIPA 1, dan di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian virus HIV dan gejala serta cara pencegahannya. Berikut penjelasannya. Acquired Immunodeficiency Syndrome atau disingkat AIDS merupakan sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV atau Human Immunodeficiency. Virus AIDS menyerang sel darah putih khusus yang disebut dengan T-lymphocytes. HIV yaitu virus yang memperlemah kekebalan pada tubuh manusia. Orang yang terkena virus ini akan menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik ataupun mudah terkena tumor. Meskipun penanganan yang telah ada dapat memperlambat laju perkembangan virus, namun penyakit ini belum benar-benar bisa disembuhkan. Tanda pertama penderita HIV biasanya akan mengalami demam selama 3-6 minggu, tergantung daya tahan tubuh. Setelah kondisi membaik, orang yang terinfeksi HIV akan tetap sehat dalam beberapa tahun, dan secara perlahan kekebalan tubuh akan menurun karena serangan demam yang berulang. Sistem tahapan infeksi WHO pada tahun 1990, World Health Organization atau WHO mengelompokkan berbagai infeksi dan sistem tahapan infeksi WHO pada tahun 1990, World Health Organization atau WHO mengelompokkan berbagai infeksi dan kondisi AIDS dengan memperkenalkan sistem tahapan untuk pasien yang terinfeksi dengan HIV. 1. Sistem ini diperbarui pada bulan September tahun 2005. Kebanyakan kondisi ini adalah infeksi oportunistik yang dengan mudah ditangani pada orang sehat. 1. Stadium 1 infeksi HIV asimptomatik dan tidak dikategorikan sebagai AIDS. 2. Stadium 2 termasuk manifestasi membran mukosa kecil dan radang saluran pernapasan atas yang berulang. 2. Stadium 3 termasuk diare kronik yang tidak dapat dijelaskan selama lebih dari sebulan, infeksi bakteri parah, dan tuberkulosis. 4. Stadium 4 termasuk toksoplasmosis. 4. Stadium 4 termasuk toksoplasmosis otak, Candidiasis esophagus, trachea, bronchus atau paru-paru, dan sarkoma kaposi. Semua penyakit ini adalah indikator AIDS. Sebelum seseorang bisa dikatakan terkena penyakit HIV atau AIDS, dia akan mengalami gejala sebagai berikut. Pertama yaitu penderita akan mengalami demam yang tinggi yang berkepanjangan. Kedua, penderita akan mengalami napas pendek, batuk, nyeri dada, dan demam. Ia akan kehilangan nafsu makan, mual, dan muntah-muntah. 3. Diare kronis yang tidak dapat dijelaskan pada infeksi HIV dapat terjadi karena berbagai penyebab, antara lain infeksi bakteri dan parasit yang umum, seperti Salmonella, Shigella, Listeria, Campylobacter, dan Escherichia coli. Infeksi oportunistik yang tidak umum dan virus seperti Cryptosporidiasis, Mycosporidiasis, Mycobacterium avium complex,
dan virus sitomegalo CMV yang merupakan penyebab kolitis. 4. Batuk berkepanjangan. 5. Esofagitis adalah peradangan pada kerongkongan esofagus, yaitu jalur makanan dari mulut ke lambung. Pada individu yang terinfeksi HIV, penyakit ini terdapat karena infeksi jamur. Kelima yaitu esofagitis adalah peradangan pada kerongkongan esofagus, yaitu jalur makanan dari mulut ke lambung pada individu yang terinfeksi HIV. Penyakit ini terjadi karena infeksi jamur Candidiasis atau virus herpes simplex pertama atau virus sitomegalo. Ia pun dapat disebabkan oleh Mycobacteria meskipun kasusnya langka. 6. Pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh, di bawah telinga, leher, ketiak, dan lipatan paha. Yang ketujuh, sakit kepala. Dan yang kedelapan yaitu sulit berkonsentrasi. Yang kesembilan, respon anggota gerak melambat. Yang kesepuluh, sering nyeri dan kesemutan pada telapak tangan dan kaki. Yang ke-11, mengalami tensi darah rendah. Yang ke-12, terjadi serangan virus cacar air dan cacar api. Yang ke-13, infeksi jaringan kulit rambut. Dan ke-14, kulit kering dan bercak-bercak. Penularan HIV/AIDS adalah: pertama yaitu hubungan seks, yang kedua transfusi darah, yang ketiga penggunaan jarum bekas penderita yaitu akupuntur, jarum tato, harum tindik. 4. Antara ibu dan bayi selama masa hamil, kelahiran, dan masa menyusui. Pula cara mencegah HIV/AIDS adalah dengan cara: yang pertama yaitu hindari seks bebas, yang kedua jangan berganti-ganti pasangan, yang ketiga gunakan kondom terutama untuk kelompok perilaku risiko tinggi, jangan menjadi donor darah. 4. Seorang ibu yang didiagnosa positif HIV sebaiknya jangan hamil. Yang kelima, penggunaan jarum suntik sebaiknya sekali pakai. Yang keenam, jauhi narkoba. Dan penjelasan dari kami ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.